Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina dengan NIM 2103231, mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali pertemuan 14 tentang perencanaan bisnis. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi dari perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga bisa berfungsi sebagai penjaga tim eksklusif untuk berada pada satu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai, atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Nah, selanjutnya adapun tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama, memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi. Tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Nah, yang kedua, menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, tujuan perencanaan bisnis juga akan mendapatkan estimasi atau profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini kita bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, adapun bahan evaluasi untuk periode mendatang, tujuan ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Adapun jenis-jenis perencanaan bisnis, yang pertama perencanaan operasional. Tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan dan tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contoh perencanaan manajemen operasional adalah SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, yang kedua jenis dari perencanaan bisnis adalah perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang, seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jenis yaitu perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran kita harus mengetahui analisis SWOT, yaitu ancaman, peluang, dan kekurangan dan kelebihan.
Selain itu, perencanaan jangka panjang ekspansi. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar, seperti go internasional atau mencapai IPO. Setelah itu, jenis-jenis rencana bisnis, ada rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk, atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis perencanaan bisnis, kita juga dapat mengetahui komponen perencanaan bisnis. Nah, identitas perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Adapun gambaran umum bisnis, setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu dicantumkan yaitu gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pebisnis mampu memahami dan pembaca mampu memahami profil usaha dengan lebih jelas. Nah, selain itu ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan, dan mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dan didapatkan. Selain itu, merincikan produk. Komponen berikutnya, perencanaan bisnis adalah rencana produk bagi seorang pengusaha. Produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya jasa atau fisik. Oleh sebab itu, wajib memasukkan rencana produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Selain menentukan target sasaran, kita harus merencanakan pemasaran. Tentu harus memasarkan agar perusahaan mendapatkan omset, dan ditetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak yang mengenal produk, serta masukkan rencana strategis ke dalam business plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa dan strategi tersebut. Adapun biaya operasional, komponen berikutnya perencanaan bisnis, yaitu biaya operasional. Dalam hal ini, wajib mencantumkan dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang dibutuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, maka bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Selain itu, menghitung perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal.
Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, memulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha. Tujuan utama adapun selain itu profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, juga dapat merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini juga dapat menjadi sokongan moral bagi tim dan investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Ada juga analisa persaingan dan strategi. Komponen ini terakhir, rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, juga dapat melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha menjadi pengusaha pasar. Selanjutnya, evaluasi. Satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi. Di sini bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah dilakukan dan begitu juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang dijalankan. Adapun langkah-langkah perencanaan bisnis, yang pertama, mengenali bisnis yang akan dijalankan. Dengan cara membuat perencanaan bisnis, yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, harus mengetahui potensi, resiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, menggunakan teknik analisis SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Menentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis dan mengetahui bisnis yang akan dijalankan dengan alur yang jelas dan lebih terarah, serta bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, menentukan target bisnis. Bisnis juga harus menentukan target sehingga bisa lebih menuju ke sasaran dan investor mendapatkan keuntungan. Yang keempat, melakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis. Dengan melakukan riset ini dapat memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Serta mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan, yaitu SWOT adalah strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Serta membuat timeline. Membuat agar dijadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis bisa berjalan. Umumnya, timeline dibuat per kuartil di setiap di tahun, di mana pada akhir kuartil akan dilakukan evaluasi. Yang ketujuh, membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam membuat business plan agar dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Selain itu, membuat rencana bisnis. Susunan perencanaan bisnis, misi bisnis, ringkasan, eksekutif, penawaran produk, dan atau jasa. Target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkat
persaingan, laporan keuangan, resume of company principal, penawaran produk dan atau jasa lampiran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.